Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Begini, tentang sholat khusyuk. Sebetulnya kalau kita bahas tentang sholat ya tentu harus khusyuk gitu. Kalau kita bicara sholat ya sholatnya memang harus khusyuk. Tapi masalahnya adalah bahwa untuk bisa khusyuk dalam sholat itu tidak gampang, perlu proses, perlu berlatih terus menerus. Makanya dibahas dalam sebuah bahasan khusus tentang sholat khusyuk. Kalau sholat tentu kalian sudah paham semua ya, betapa sholat ini adalah ibadah yang sangat istimewa ya toh. Turunnya perintah sholat saja kan sudah istimewa gitu, dibanding ibadah yang lain. Istimewanya apa? Perintah sholat itu kan diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Beda dengan ibadah yang lain, itu melalui malaikat Jibril. Tapi khususan sholat itu langsung diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam peristiwa apa? Alhamdulillah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini istimewanya. Nah, kemudian belum lagi kalau kita bahas bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kemudian juga banyak urgensi dan manfaat hikmah daripada sholat itu bagi kita, terutama kaum mukminin ya. Dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu lidzikri dan sebagainya. Jadi itu penting sekali, apalagi kalau kita memahami makna surat Al-Mu'minun itu di ayat yang awal itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tentu paham semua maknanya itu ya, bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang di dalam sholatnya apa? Khusyuk, yang khusyuk dalam sholatnya. Sungguh beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntung. Beruntung itu apa toh? Beruntung itu apa? Kadang diterjemahkan juga dengan kemenangan ya. Aflaha, falah gitu ya. Falah itu diterjemahkan dengan kemenangan, tapi juga diterjemahkan dengan keberuntungan. Beruntung itu adalah sukses plus bahagia loh ya. Tidak hanya sukses toh ya. Soalnya sukses kadang sudah sukses tapi nggak bahagia gitu. Kadang bahagia tapi nggak sukses. Tapi ini ya sukses ya bahagia, itu namanya apa? Beruntung. Nah, tentu suksesan dan kebahagiaan ini sifatnya sangat mendalam dan sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman, terutama kesuksesan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita perlu memperhatikan soal sholat ini, khususan kekhusyuan di dalam sholat. Baik, saya akan langsung saja bicara tentang soal khusyuk ini. Nanti kalau masih ada waktu, nanti kita bisa
kembali ke soal sholat ya, ke khusyuknya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Secara harfiah, khusyuk itu kan artinya rendah, takluk, gitu. Pasrah, merendahkan diri. Nah, kalau kita hubungkan dengan sikap khusyuk dalam sholat, berarti sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dibarengi dengan sikap yang tenang, ya, penuh kepasrahan, ya, merendahkan diri kepada siapa? Karena sholat itu kita sedang menghadap Allah, maka sikap kita rasa merendahkan diri, ketundukan, ya, dan hanya konsentrasi kita kepada Allah, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita kaitkan dengan Mi'raj tadi itu, sholat itu hasil Mi'raj Nabi, maka umat yang beriman itu untuk bisa Mi'rajnya itu ya sholat itu ya. Kalau Nabi Mi'rajnya kan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu Isra'nya kan, kemudian dari Masjidil Aqsa terus naik melalui berlapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, ya, baru dapat bertemu dan mendapatkan perintah sholat itu. Itu mi'rajnya Nabi. Dan mi'rajnya orang yang beriman apa? Sholat. Nah, sholat itu hasil mi'raj yang dijadikan sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Karena kita ingin mi'raj menghadap Allah, maka kita harus khusyuk. Sampai di sini paham ya? Nah, masalahnya adalah terus piye carane supaya iso khusyuk? Carane khusyuk ki piye gitu ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ingin membangun kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus mulai dari persiapan-persiapan untuk bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu perlu apa? Perlu persiapan. Jadi sebelum sholat, kalau persiapan itu berarti kan sebelum sholat. Mulai dari kapan kita menyiapkan membangun kekhusyukan dalam sholat itu? Mulai dari ketika kita mendengar suara adzan. Adzan itu kan mengingatkan ya, mulai dari takbir Allahu Akbar itu mengingatkan, yang paling besar, yang maha tinggi itu adalah Allah. Kamu itu siapa? Gitu. Kamu itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah. Ini ada panggilan untuk menyembah Allah. Segera perhatikan, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hamba Allah yang sangat kecil, yang sangat lemah, apalagi di hadapan Allah gitu. Belum lagi ketika kita mendengar kata-kata hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, itu ajakan untuk sholat, ajakan untuk meraih keberuntungan. Orang yang mendengar dan memahami makna itu tentu akan segera bergegas-gegas untuk sholat. Sudah tertanam dalam hatinya, dalam jiwanya, ini penting. Orang hidup itu mau apa? Ini ada tawaran untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Maka harus disikapi cepat, direspon dengan sangat cepat. Tanamkan dalam jiwa bahwa aku yang butuh, bukan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kalian itu sholat itu bukan kebutuhannya Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Kita yang membutuhkan itu. Kita yang ingin meraih segala hikmah, fadilah, dan kebahagiaan dari sholat itu. Kita yang membutuhkan. Makanya mulai dari adzan itu harus kita dengarkan dengan baik-baik, ya toh. Kita jawab, kemudian kita berdoa setelah adzan itu, dan kemudian ini persiapan yang kedua setelah mendengar adzan adalah
Yang kedua, bersih diri dan bersih lingkungan. Kalau kita sudah menyambut ingin segera sholat, maka yang pertama harus bersih dirinya. Dirinya harus bersih. Dia tidak hanya badannya, tapi juga pakaiannya. Gitu. Pakaiannya juga harus bersih. Kita akan menghadap Allah. Kita akan menghadap Sang Pencipta alam semesta. Maka kita harus perhatikan itu. Bersih dirinya, bersih pakaiannya, itu penting. Ini orang ngadus saya kecut gitu. Apa meneh bar mangan gitu. Bar mangan kedek lawe jengkol, pete. Ya. Bawang ya. Pokoknya bangsa sing mambu-mambu gitu. Basa sing mambu-mambu gitu. Itu harus dihindari kalau kita mau apa? Sholat, apalagi sholat berjamaah, kan itu nanti akan mengganggu lingkungan gitu. Bersih lingkungan tadi dia. Di samping bersih diri, bersih apa? Lingkungan. Lingkungan itu ya baik itu lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik itu ya tempat untuk kita bersujud, itu tempat kita sholat ya. Itu usahakan gimana? Bersih. Tidak hanya bersih dari kotoran, tapi juga harus kondusif. Kondusif itu ya tidak bising, tidak pengap, tidak sumuk. Paham ya? Kalau pengap ya bicaranya supaya gak pengap gitu. Nek sumuk bicaranya supaya gak sumuk. Saya kan zamannya teknologi maju ya toh. Anak kipas angin, anak AC ya. Nek ra duwe AC ra dikipas angin ya sendilane dibuka ya toh. Muga-muga nek AC kon jaba ya toh. AC alamiah ya toh. Pokoknya yang penting diusahakan bagaimana supaya lingkungan itu nyaman ya. Nyaman, bersih gitu. Karena itu nanti juga akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Bayangkan kalau kita sedang sholat terus saumuk, keringetnya derodosan gitu. Kan juga mengganggu kekhusyuan kita. Ambune misalnya juga begitu, makanya diusahakan baunya juga yang segar gitu. Kalau perlu dikasih wangi-wangian ya tempat sholat itu gitu. Supaya kita nyaman gitu. Supaya nyaman. Juga misalnya apa? Kalau membawa apa-apa itu ya, kalau bisa itu ya yang tidak mengganggu sholat. Makanya dianjurkan kalau akan sholat, terutama sholat berjamaah itu ya bawalah yang diperlukan untuk sholat saja. Mukena ya toh, putri terutama dia, gak usah bawa perhiasan, gak usah bawa, perlu HP ya gak usah digawa di masjid ya toh. Karena nanti itu akan jadi perkara ya toh. Bareng pas sholat gitu, asik-asik lagi berusaha khusyuk ya, tiba-tiba ada ringtone gitu, ada ringtone dangdutan pisan gitu, kan repot gitu ya. Arep mateni bingung carane mateni piye ya toh. Nah, itu masalah itu tidak hanya mengganggu kekhusyuan kita, juga akan mengganggu kekhusyuan lingkungan kita, orang lain yang sholat bersama kita. Maka ini lingkungan ini perlu diperhatikan sebelum kita sholat ya. Lingkungan dirinya juga lingkungan tempatnya ini ya. Lokasi di mana dia akan sholat itu diupayakan bersih, nyaman, kalau perlu juga aman gitu ya, seperti itu. Aman gitu. Ini persiapan-persiapan. Kemudian di samping itu persiapan yang lain adalah sempurnakan wudhu. Bagaimana supaya kita nanti sholatnya itu khusyuk? Maka wudhunya itu yang sempurna. Diusahakan wudhunya yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadzah ya toh. Gimana berwudhu yang baik. Insya Allah kalau wudhunya baik nanti akan berdampak kepada sholatnya.
mulai dari mencuci tangan, berkumur, mencuci lubang hidung, membasuh muka, tangan, rambut kepala sampai kaki, semuanya dilakukan dengan baik ya, sesuai dengan aturannya, tuntunannya, kemudian diakhiri dengan doa, berdoa. Nah, setelah wudu, persiapan yang paling penting yang terakhir, mungkin tidak terakhir ya, tapi saya ambil supaya waktunya nanti cukup ya, adalah bersegera sholat. Wis nganggo klambi resik gitu, wis siap gone, wis apik, wis wudu, gandang-dang sholat gitu, malah jagongan dhisik gitu, ngobrol gitu. Segera sholat, karena sholat yang paling utama, sholat yang paling baik adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Karena kalau kita sholat di awal waktu itu, maka kita punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk membangun kekhusyuan sholat kita, orang kesusu, tidak tergesa-gesa. Coba bandingkan kalau kita melakukan sholat itu mepet dengan akhir-akhir waktu gitu. Sholat duhur mepet asar gitu. Sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib meh ngisa, sholat ngisa meh subuh, bareng sholat subuh bar sarapan. Subuh bar sarapan, soalnya apa? Kerinan. Tahu kerinan ya? Pernah kerinan? Sering. Kerinan, bareng kerinan mulai biar kok wis awan. Biasanya kalau sudah kesiangan itu yang manggil bukan hanya sholat, apa? Sarapan gitu. Soalnya apa? Perutnya sudah lapar, bangun tidur kesiangan, perutnya lapar, piye ya enak ayo salat sik apa sarapan sik ya gitu ya, begitu ya, salat sik apa sarapan sik iki nae. Aku kok tahu krungu dawuhe ustad gitu, jadi nek arep salat terus wis wayahe mangan ki apike mangan sik lagi salat. Nek mangan eling salat gak apa-apa, tapi nek salat eling mangan lha kuwi sing bubrah ya toh. Nah, dengan dalil itu maka dia kemudian sarapan dulu padahal wis kerinan. Padahal wis kerinan. Bareng bar sarapan kewareken. Leyeh-leyeh gitu. Waduh wetengku wareg. Arep salat, ku nek salat saiki ku gek sunduken gitu. Tahu sunduken ya? Sambat wetenge loro kan salat kan ada gerakan-gerakan nek wetenge bek gitu. Alasane nek sunduken piye wis tak leresi wis delok gitu. Bareng leren penyakitnya wong wareg apa? Ngantuk. Ngantuk bablas turu meneh. Oke, jadi ini persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum kita sholat. Ini perhatikan. Ini lagi persiapan ini seberang menit ini. Duh, kares perapat. Oh, ya wes tak cepeno gitu. Nah sekarang tahapan membangun khusyuknya gimana setelah kita sholat itu? Mungkin untuk memudahkan pemahaman kita katakan saja ada khusyuk dalam hati, ada khusyuk dalam pikiran, ada khusyuk dalam bacaan, ada khusyuk dalam gerakan. Perhatikan ya, ada berapa? 4. Jadi setelah persiapan selesai kita perhatikan ini, ada khusyuk dalam hati, khusyuk dalam pikiran, khusyuk dalam bacaan, dan khusyuk dalam gerakan. Ini perhatikan betul ya kalau kita ingin khusyuk. Yang pertama
khusyuk dalam hati. Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Karena urusan khusyuk ini memang lebih banyak urusan hati. Mungkin kalau kita rinci dulu, hudurul qalb gitu, kehadiran hati itu menyangkut yang pertama ikhlasun niyah, niat yang ikhlas ya, niat yang ikhlas. Yang kedua at-ta'zim, ta'zim, nanti saya terangkan itu. Yang ketiga al-ihsan ya, al-ihsan. Yang keempat al-haya, al-haya. Yang kelima al-khauf, khauf ya. Dan yang keenam ar-roja. Ini pekerjaan hati ya. Ada 6 hal ini, perhatikan. Yang pertama tadi ikhlasun niat. Niat itu harus ikhlas. Orang yang beriman, orang Islam itu kan ada 3 golongan ya. Ada 3 golongan. Ada golongan sholat, ada golongan kadang-kadang sholat, ada golongan gak pernah sholat. Betul? Kita mudah-mudahan ini termasuk yang golongan sholat gitu. Yang kadang-kadang sholat itu kan kalau biasanya sholatnya ya nepas bareng karo wong akeh gitu. Sholat Jumat ya, seminggu pisan gitu. Kadang-kadang setahun ya ping pindho tok sholat riyoyo gitu. Sholat riyoyo gitu. Nah, sing babar blas ora sholat ya enak gitu. Sing Islam apa nih? KTP nih. Tapi KTP ini juga sholat padha wae gitu. Nah, orang sholat itu nawaitunya juga ternyata beda-beda. Yang benar harusnya as-sholatu itu apa? Lillah. Niatnya harus lillahi ta'ala, khusus hanya untuk Allah semata-mata. Tapi kenyataannya, prakteknya banyak niat yang kurang ikhlas itu ya. Ada yang niatnya sholat itu cuma sekedar menjalankan pekerjaan rutin aja, rutinitas ya, bedinane ya ngene iki gitu ya. Wis biasa bedino ya sholat ya ngene iki gitu ya. Dianggap pekerjaan apa? Rutin aja. Kadang dianggap selingan penggawean ya. Sedang bekerja gitu, kesel, tak istirahat sholat sesah gitu. Sholat itu dianggap selingan, kono bar sholat balik bekerja lagi gitu kan. Selingan, rutinitas, tradisi. Sholat itu dianggap tradisi gitu. Nah, ada yang nawaitunya lebih parah lagi, itu riya. Apa riya? Pamer. Di sholat ini niatnya kanggo pamer, jadi seneng sholatnya akeh sing ndelok, akeh sing masih ya. Ada tujuan-tujuan min dunillah selain Allah gitu. Seperti itu nawaitu yang tidak ikhlas. Maka kalau kita ingin membangun sholat kita khusyuk, ini harus niatnya harus diluruskan, bahwa niatnya harus ikhlas semata-mata hanya untuk Allah, hanya karena Allah saja. Itu namanya ikhlasun niat. Yang pertama. Yang kedua at-ta'zim. Apa itu at-ta'zim? At-ta'zim itu adalah kesadaran akan keagungan, akan kebesaran Allah. Ketika kita memulai sholat, setelah niat ya, setelah niat itu apa? Saya dulu waktu kecil itu sering puji-pujian gitu ya, kalau habis adzan kemudian menunggu imam memulai sholat itu jamaah, itu kan kita puji-pujian misalnya, itu membaca ini rukunnya sholat itu apa? Niat sholat, ngadeg, takbir, kayak gitu kan, maca Fatihah, rukuk, tumakninah, kan gitu, dan seterusnya. Jadi niat takbir atau takbir niat, bisa inti niat kalau takbir ya tergantung ya toh. Kalau niatnya dalam hati itu sebelum berdiri itu sudah bisa niat, sebelum takbir bisa
niat. Tapi kalau niatnya dilafatkan itu biasanya berdiri dulu baru usolli kan gitu kan, kemudian baru takbir. Itu urut-urutannya kan begitu. Takbir itu apa? Takbir itu membesarkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita merasa diri kita kecil, hanya Allah yang maha besar. Ya, kita mengagumi ini kebesaran Allah itu. Kalau kita tanamkan ketika kita memulai sholat untuk membangun kekhusyuan kita, ya kita harus merendahkan diri. Kita harus mengakui bahwa Allah lah, hanya Allah lah yang maha agung itu. Hanya milik Allah kebesaran dan keagungan. Dialah pencipta alam semesta. Ini tanamkan dalam hati. At-ta'zim kita kepada Allah, adab kita menghadap kepada Allah, menghadap pada Pak Guru, pada kepala madrasah saja kita sudah ada adabnya yang harus kita ikuti. Apalagi kita sudah menghadap Gusti Allah gitu, pencipta kita. Ta'zim itu penting. Kemudian yang ketiga apa? Al-ihsan. Ihsan itu apa? Anta ubudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita nggak melihat Allah, ya kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang diawasi oleh Allah. Kalau kita paham itu dan kita tanamkan dalam hati kita, maka kita tidak akan sembarangan ketika sholat. Kita selalu sadar itu, ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah mengetahui segala seluk-beluk kita. Yang kita kerjakan apapun, gerak perbuatan maupun gerak hati kita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Itu harus kita tanamkan. Itu namanya al-ihsan. Kemudian apa? Al-khaya. Apa al-khaya? Al-khaya'u minal iman. Apa al-khaya? Malu, rasa malu. Ketika kita menghadap Allah itu, coba tumbuhkan rasa malu. Kita sedang berhadapan dengan Allah, malu kita. Karena kita selama ini mungkin sudah banyak menerima nikmat dari Allah yang tidak terhitung jumlahnya, tapi kita sangat kurang di dalam bersyukur. Malu kita berhadapan dengan Allah itu. Kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Mungkin kurang istighfar kita, kurang taubat kita, malu kita. Kita sedang berhadapan dengan Zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa. Perasaan malu ini perlu ditanamkan dalam hati. Lebih dari itu ada al-khauf. Apa al-khauf? Takut, rasa takut. Bukan takut karena kekejaman, bukan takut karena bahaya yang ditimbulkan, bukan. Tapi kita takut karena sedang berhadapan dengan Zat yang maha besar tadi itu, yang maha dalam segala-galanya, yang menciptakan kita, yang nyawa kita ada dalam genggamannya. Kita takut. Allah memberikan hidayah sesuai dengan yang dikehendaki. Allah juga memberikan azab, siksaan bagi yang dikehendaki. Jika Allah berkehendak kun fayakun, bagaimana kita tidak bisa, kita tidak takut? Maka tumbuhkan itu rasa takut. Maka kita akan sholat dengan sungguh-sungguh ketika ada rasa takut itu tertanam dalam hati kita. Takut kalau kita berbuat salah, maka salahnya tidak semaunya. Dan kemudian yang terakhir apa? Ar-roja itu apa? Ya, kita punya harapan. Ketika sholat itu kita punya harapan karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha dalam segala-galanya. Maka kita punya harapan mudah-mudahan apa? Sholat kita diterima, ibadah kita diterima. Kita harus punya harapan itu. Yang kedua, ini agak cepat ya, karena sudah ada peringatan ya, waktunya hampir habis ya. Yang kedua apa? Khusyuk dalam
Pikiran, khusyuk dalam pikiran itu artinya kita harus bisa konsentrasi pikiran kita waktu sholat. Konsentrasi waktu sholat itu. Hilangkan pikiran-pikiran yang lain, untuk sementara kita hilangkan dulu, terutama yang menyangkut masalah duniawi ya. Coba kita tinggalkan sebentar, kita fokuskan hanya untuk Allah saja. Kemudian tafahum. Apa tafahum? Tafahum itu kita berusaha untuk memahami makna setiap ucapan dan gerakan dalam sholat kita. Pikiran kita harus berusaha untuk memahami apa arti, makna, maksud dari setiap ucapan dan gerakan sholat kita. Kalau kita ingin khusyuk, maka sebaiknya kita paham. Kalau kita baca doa dalam sholat itu, kamsute ki opo, artinya ki opo ya, paling tidak tahu maksudnya apa yang kita baca itu. Ojo mbok diapalno tok, tapi ya dimengerti, dipahami apa artinya ya. Kalau paham artinya itu nanti kita sholat itu akan bisa lebih khusyuk. Kemudian apa? Khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan yaitu husnul apa? Husnul kiroah. Husnul kiroah. Sholat itu usahakan bacaannya yang baik, yang benar ya. Kalau membaca, karena itu bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran ya, bahasa Arab itu kita harus paham juga ya. Kita harus ngerti bicarane maca doa itu yang baik, yang benar gitu. Membaca Fatihah yang benar itu yang bagaimana ya, tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya kita upayakan. Apalagi kalau kita menjadi imam, jajal kalau jadi imam, kemudian kiroahnya itu, bacaan sholatnya itu nggak karuan-karuan, kan mengganggu juga kekhusyuan dari sholat, mengganggu kekhusyuan sholatnya makmumnya juga ya. Ini penting diperhatikan. Jadi ada khusyuk dalam apa? Bacaan. Usahakan bacaannya yang baik, sekaligus ngerti maknanya yang dibaca. Ya juz 30 ya oleh apa-apa ya toh, mulai dari Qul a'udzu birabbil nas ya sampai surat An-Naba ya tuh diapalno. Tapi nek kalian paham maknanya, kan kebanyakan juz 30 itu mengenai apa? Cerita apa itu juz 30 itu? Surat-surat pendek-pendek itu kebanyakan cerita apa? Iya, cerita peristiwa dahsyat pada hari kiamat kan ya gitu. Kebanyakan cerita tentang kedahsyatan hari kiamat. Itu memang juga bagus untuk mengingatkan kita bahwa nanti kita ada hari kiamat, ada pertanggungjawaban amal kita. Tapi ya tidak harus itu terus gitu. Kalau kita tahu maknanya itu enak sekali. Yang terakhir adalah apa? Khusyuk dalam gerakan. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memberikan tuntunan, ajaran bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat, mulai takbiratul ihram hingga salam. Itu ada tuntunannya, ada rukunnya kan, ada rukunnya. Dan salah satu ini rukun yang penting tapi sering dilupakan, sering lalai ya, adalah apa? Tumak ninah. Ini yang sering dilalaikan. Nek Fatihah insya Allah gak lali lah gitu ya. Insya Allah Fatihah gak lali. Rukuk, sujud, lungguh insya Allah gak lali. Sing lali paling-paling jumlah rakaatnya ya. Gimana wis pira rakaat ya kok lali gitu ya. Itu bingung gitu ya. Nah, tapi kalau tumak ninah ini sering lupa, kesusu syarat cepet-cepetan gitu. Cepet-cepetan. Ngatek gak sempat ambekan, gak sempat maca bacaan itu, gak sempat selesai ya. Nek sujud koyo pitik notol jagung, lihat pitik notol jagung ya, tul gitu. Nek pitik notol jagung kena jagungnya masa muni tok gitu. Jajal nek sujud saking cepete gitu ya, kuatir nek bathoke ketatap lantai loro, kadang-kadang sujudnya ya gak sampai, bathoke gak sampai nemplek sajadah saking cepeti. Bagaimana bisa khusyuk gitu. Nek sujudnya kayak pitik notol jagung seperti itu ya. Maka untuk membangun kekhusyuan, gerakan ini perlu diperhatikan.
ya, memahami makna gerakan itu juga perlu. Tumakninah itu sangat penting. Apa itu tumakninah? Ada yang tahu? Apa tumakninah? Iya, tumakninah itu berhenti sejenak, tenang gitu. Apa yang dilakukan ketika tumakninah itu dalam hati? Ada tiga hal. Ini yang penting ya. Ada 3 hal yang perlu terus dijaga, dan itu kita ingatkan ketika kita sedang tumakninah. Ketika duduk tumakninah, ketika sujud tumakninah, rukuk tumakninah, ya tumakninah terus itu maksudnya apa? Di samping berhenti tenang sejenak juga kita isi itu dengan 3 hal. Pertama sadar, kedua pasrah, ketiga ketersambungan, koneksitas kita. Kan orang sholat itu sering lepas sambungan, lali cuma aku sholat lali nih sholat gitu ya. Itu perlu ketika tumakninah ini disambung lagi, diingatkan, kesadarannya dikembalikan, kepasrahannya dikembalikan, kemudian ketersambungan koneksitasnya dengan Allah disambung lagi. Kalau lupa itu gunanya tumakninah. Jadi kalau tidak tumakninah gimana bisa nyambung, gimana bisa sadar? Lali terus bablas sampai di ujung salam. Paham ya? Saya kira habis waktunya ini ya. Jadi ini yang penting anak-anakku, ini ilmu dan ini harus dipelajari dan dilatih. Ora iso khusuk kok ujuk-ujuk langsung iso khusuk gak iso. Itu perlu proses, dan prosesnya mungkin sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya itu ya. Yang penting apa? Yang penting itu pertama kesungguhan gitu, kedisiplinan, kesinambungan. Pokoknya terus-menerus berusaha supaya menjadi lebih baik. Baik, saya kira ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Sebetulnya masalah materinya itu sangat bagus dan cakupannya sangat luas, tapi mohon maaf karena kita dibatasi waktu ya, sehingga saya tidak mungkin bisa menjelaskan secara lebih panjang, secara lebih lebar ya. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan, kalau kita ada kesempatan kita bisa mengupas lebih dalam lagi tentang kaifiyah sholat khusyuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.